Di negara besar dengan populasi 1,4 miliar jiwa, kota Shenyang memiliki populasi sedikit di atas 10 juta jiwa. Namun, tak seorang pun terlihat di jalanan dan tidak ada seorang pun di toko kecuali saya dan mobil-mobil itu. Pada tahun-tahun sebelumnya, pada hari Natal tanggal 25, pembeli mobil datang ke toko silih berganti tak ada habisnya. Tapi tahun ini, tidak ada satupun pelanggan, satupun tidak ada. Baru-baru ini, banyak warga China mengungkapkan secara daring bahwa ekonomi di timur laut China sedang kolaps. Shenyang, ibu kota provinsi Liaoning, adalah pusat ekonomi, budaya, dan komersial di timur laut China. Situasi ekonominya menghadapi kesulitan dan gelombang pengangguran semakin intensif. Toko-toko di jalanan yang dulunya ramai sekarang tutup dan kota ini dipenuhi dengan suasana depresi dan keputusasaan. Hari ini, kita akan berbicara tentang situasi Shenyang saat ini. Banyak toko dan pusat perbelanjaan besar di kota ini hampir tutup, dengan hanya beberapa toko yang tersisa. Tahukah Anda berapa banyak orang yang menganggur di Shenyang? Tahukah Anda seberapa buruk ekonomi saat ini? Toko-toko di seluruh jalan memasang tanda, disewakan, dialihkan, dan dijual. Jika kita kembali 10 tahun yang lalu, jika Anda memiliki toko, Anda bisa mengatakan Anda bebas finansial. Dan pada dasarnya, satu toko bisa menghidupi 3 generasi. Jika Anda memiliki toko sekarang dan pinjaman Anda belum lunas sepenuhnya, saya yakin Anda akan berada dalam masalah besar. Perusahaan-perusahaan besar memotong gaji, memberhentikan karyawan, dan melakukan konsolidasi. Pada saat yang sama, bisnis kecil tutup satu persatu. Jika Anda memiliki pekerjaan yang relatif stabil yang membayar pengeluaran Anda tepat waktu dan mencakup asuransi sosial serta dana perumahan Anda, bahkan jika Anda hanya memiliki $400 tersisa setelah semua jenis potongan, jangan berhenti dari pekerjaan Anda dengan mudah, apalagi berpikir untuk memulai bisnis, karena ada kemungkinan besar tidak akan berhasil sama sekali. Dan saat ini tingkat penutupan toko fisik mencapai 90%. Apa artinya ini? Ini sangat mengerikan. Anda berbelanja di Shenyang pada akhir pekan. Awalnya ada 100 toko di jalan itu. Berapa banyak di antaranya yang masih buka sekarang? Di daerah Shenyang yang dulunya ramai, seperti Middle Street, Distrik Dadong, dan Subway West, banyak jalan komersial sekarang memiliki tanda-tanda yang pudar dan pintu yang terkunci. Banyak pelaku bisnis mengungkapkan bahwa epidemi hanyalah pemicu. Dan yang benar-benar menghancurkan toko-toko ini adalah kenaikan biaya sewa dan pajak pemerintah. Bisakah Anda percaya bahwa KFC yang terletak di jalanan populer ini bisa bangkrut? Mie tarik yang suka dikonsumsi orang Shenyang juga bisa lenyap begitu saja. Bisakah Anda percaya? Sky Phoenix Street, yang dulunya merupakan jalanan selebriti internet yang populer, telah lama kehilangan kemakmuran lamanya. Sekarang toko-toko dengan tanda, dijual, atau dialihkan, ada di mana-mana. Berjalan di jalan-jalan kecil pasar malam, Anda hanya bisa melihat beberapa orang tua yang berjalan-jalan dan sesekali pekerja kebersihan masih bekerja keras di sini. Kios-kios kecil penuh dengan jejak waktu dan jelas telah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Dalam konteks PHK perusahaan, orang-orang seperti kita yang memasuki krisis parubaya ingin melakukan bisnis tetapi harus menanggung risiko tinggi. Jika kita tidak hati-hati, kita mungkin kehilangan semua uang kita. Saya benar-benar tidak tahu apa jalan keluar bagi orang-orang berusia 40-an. Ya ampun, apakah tidak ada pasar malam di Shenyang? Ini baru lewat jam 9 malam di Shenyang. Banyak toko sudah tutup dan jalanan sepi. Saya lembur dan tidak bisa menemukan tempat untuk makan tengah malam. Saya ingat ketika saya pergi ke Sichuan sebelumnya bahkan ada kemacetan lalu lintas dalam perjalanan pulang setelah bermain mahjong di malam hari. Saudari-saudari di Shenyang, menurut Anda apakah benar-benar tidak ada kehidupan malam di Shenyang? Middle Street yang berusia seabad berada dalam situasi hidup dan mati dengan toko-toko kosong meningkat 30%. Siapa yang melarikan diri dan siapa yang berjudi? Hari ini kami datang ke Shenyang Middle Street. Toko-toko emas yang dulunya sulit ditemukan sekarang terlihat dalam huruf merah besar. Toko-toko populer disewakan setiap 10 langkah kami berjalan. Bangunan di belakang saya adalah gedung budaya. Mungkin Anda tidak tahu banyak tentang gedung budaya, tapi saya yakin semua orang tahu dulu ada McDonald's di lantai bawah gedung ini. Pasti ada beberapa orang yang pernah berfoto dengan patung McDonald's di lantai bawah. Biarkan saya secara singkat memberitahu Anda tentang gedung budaya ini. Dibuka untuk bisnis pada tahun 1989 dan omset tahunannya melebihi 14 juta pada tahun 1990-an. Bayangkan betapa mulianya dulu, tapi sekarang tidak mungkin lagi. Dan seluruh properti disewakan. Jalan tengah berdiri di persimpangan sejarah.
我可能要活不下去了。 Saya mungkin tidak bisa bertahan. Ini sudah bulan Mei. Berapa banyak orang yang menganggur dan terbaring di tempat sewaan seperti saya? Saya sudah menganggur selama setengah tahun. Bos saya memecat saya sebelum tahun baru. Ketika saya mencari pekerjaan setelah tahun baru, saya selalu ditolak karena usia, status lajang, dan tidak punya anak. Sekarang saya tidak lagi memiliki keberanian untuk mencari pekerjaan. Saya menghabiskan setiap hari berbaring di apartemen sewaan saya, menonton video, bermain game, dan hanya makan 1 kali sehari. Begitu orang berhenti bekerja, mereka akan berbaring di kamar sewaan, menyaksikan saldo di kartu bank mereka berkurang hari demi hari, menjadi semakin bingung. Saya merasa sangat gagal di usia 29 tahun. 现在是凌晨。 Sudah jam 3.49 pagi. Saya berbaring di tempat tidur menghitung domba. Semakin saya menghitung, semakin cemas saya. Saya adalah salah satu dari 30 besar pemegang gelar Master Universitas. Saya telah lulus hampir 5 tahun dan akan segera berusia 30 tahun. Setiap hari saya entah itu memeriksa platform Cilian atau memeriksa bos, sampai saya ingin muntah. Saya mengirimkan setidaknya puluhan resume setiap hari, tetapi entah dibaca tanpa tanggapan atau tidak ada tindak lanjut setelah wawancara. Orang-orang di sekitar saya juga mengatakan bahwa sulit bagi mahasiswa pascasarjana untuk mencari pekerjaan dan bahwa jika Anda berada di industri yang sudah tidak relevan, sia-sia untuk berjuang. Terkadang individu merasa sangat tidak berdaya menghadapi situasi umum. Dan jika Anda melihat lowongan pekerjaan sekarang, banyak yang mensyaratkan pelamar berusia di bawah 30 tahun. Setiap kali saya melihat ini, saya merasa dingin hingga menusuk tulang. Saya ingin berganti karir, tetapi saya tidak punya pengalaman. Tidak bisa berbuat apapun, tidak mampu. Usia dan tingkat pendidikan semakin menjadi belenggu yang menjebak diri saya sendiri. Setiap malam, saya bolak-balik dan tidak bisa tidur. Pikiran saya penuh dengan cicilan mobil dan cicilan KPR. Tidak tahu berapa banyak orang yang berada dalam situasi yang sama dengan saya. Saya merasa seperti akan kolaps saat mengedit resume larut malam. Setiap kali menerima penolakan setelah wawancara, wajah saya tampak tenang, tetapi saya sebenarnya sangat kesal di dalam. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang berada dalam situasi yang sama dengan saya. Kuatkan diri, teruskan, dan bertahanlah sekuat tenaga. 酒后情侣在沈阳 Kami, pasangan yang lahir setelah 1995, bekerja di Shenyang. Pacar saya menghasilkan $620 sebulan, dan saya menghasilkan $900. Karena pengeluaran bulanan kami cukup tinggi, saya memutuskan untuk mendirikan kios paruh waktu bersama pacar saya. Minggu lalu, pacar saya dan saya akhirnya memutuskan untuk belajar membuat patty tenderloin. Kami telah berencana untuk kembali ke kampung halaman kami, sebuah kota kecil, minggu ini untuk mempelajari resepnya, tetapi pacar saya tiba-tiba mengatakan kepada saya hari ini bahwa dia tidak ingin mendirikan kios lagi. 那当时咱俩不说的挺好的吗？ Bukankah kita sudah punya kesepakatan bagus saat itu? Mengapa Anda menyerah sekarang? Saya belum berpikir matang saat itu. Sekarang kios akan segera buka. Selangkah demi selangkah, saya merasa sedikit enggan untuk pergi. Anda hanya menghasilkan $620 sebulan dan Anda tidak mau mengantar makanan atau menjadi pengemudi pengganti. Bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan sedikit uang ini? Saya pikir agak memalukan untuk menjalankan kios. Baiklah, Anda menang. Saya akan pergi sendiri kalau begitu. Saya berencana untuk kembali ke kampung halaman saya akhir pekan depan dan mempelajari keahlian di sana. Pacar saya ragu-ragu dan mengira dia terlalu sibuk di tempat kerja dan tidak punya waktu. 2 hari terakhir ini, saya telah mendesaknya untuk memeriksa apakah ada sepeda roda 3 kecil yang cocok untuk kios. Saya baru tahu hari ini bahwa dia sebenarnya merasa malu untuk mendirikan kios dan mengatakan bahwa bisnis itu tidak bisa menghasilkan banyak uang. Setelah mendengar itu, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak keberatan dengan gajinya yang rendah karena saya pikir gaji rendah sekarang tidak berarti akan rendah di masa depan. Selama dia tidak memiliki masalah dengan karakternya, itu baik-baik saja. Blogger itu mengatakan dia tidak pernah berpikir ada sesuatu yang memalukan tentang mendirikan kios jalanan. Tidak ada seorang pun di jalanan yang akan memperhatikan seperti apa penampilan pemilik kios. Mereka hanya akan ingat apakah mereka menyukai makanan yang Anda jual atau tidak. Jika pacarnya tidak mau melakukannya, maka dia akan melakukannya sendiri. Karena cuaca akan segera menghangat, dia berencana untuk pergi ke kampung halamannya sesegera mungkin untuk mempelajari keahlian untuk mendirikan kiosnya ketika cuaca menghangat. 在沈阳找了4个月工作。 Saya sudah mencari pekerjaan di Shenyang selama 4 bulan, tetapi tidak bisa menemukannya. Hari ini, saya harus membayar sewa, tetapi saya tidak punya uang, jadi saya harus menelepon orang tua saya dan meminta $560. Ketika Anda baru saja lulus kuliah dan mulai bekerja, apakah Anda akan merasa nyaman meminta uang dari keluarga Anda? Tetapi jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan memiliki sumber penghasilan ketika Anda tidak memiliki pekerjaan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa setelah saya lulus kuliah dan mulai bekerja, saya bisa memberi $140 kepada orang tua saya dan $200
$200 kepada keluarga saya setiap bulan setelah menerima gaji. Tetapi setelah saya lulus, saya menemukan bahwa itu sama sekali berbeda dari apa yang saya pikirkan di sekolah. Misalnya, saya belajar operasi media baru di perguruan tinggi, dan posisi magang yang ditemukan sekolah kami untuk kami pada dasarnya adalah telemarketing, menjual kue kecil untuk Holy Land. Cukup sulit untuk menemukan pekerjaan yang Anda sukai sekarang. Setelah dia mengatakan ini kepada saya terkejut. Saya tidak pernah berpikir ini akan terjadi bagi pengemudi mobil online di Shenyang. Anda tidak hanya tidak bisa menghasilkan uang, tetapi Anda bahkan bisa kehilangan uang. Orang ini menyewa mobilnya, yang harganya $18 per hari. Dia harus mengisi daya 2 kali, yang biayanya sekitar $12. Jadi, biaya untuk 1 hari adalah $30. Saya bertanya, berapa banyak yang Anda dapatkan hari ini? Dia berkata, saya bahkan belum menghasilkan $30 hari ini. Saya berkata, mengapa Anda tidak membeli mobil sendiri? Dia berkata, saya hanya ingin mencoba bisnis ini. Jika saya langsung membeli mobil, bukankah saya akan kehilangan lebih banyak uang? Dia berkata, jika tidak hujan hari ini, saya tidak akan bisa mengemudi sama sekali. Ini musim sepi sekarang dan tidak ada orang di sini. Saya bertanya, apakah ada juga musim puncak dan musim sepi untuk mobil online? Dia berkata, ya, setelah siswa mulai sekolah, itu musim sepi dan tidak ada yang naik taksi. Liburan musim dingin dan musim panas adalah musim puncak, tetapi musim puncak tidak begitu populer akhir-akhir ini. Lingkungan keseluruhan di Shenyang benar-benar buruk sekarang. Saya ingat dulu banyak orang yang keluar setelah jam 7 malam. Semua orang pergi keluar untuk makan atau semacamnya. Tapi sekarang benar-benar tidak seperti itu. Orang-orang tampaknya tetap di rumah karena keluar berarti mengeluarkan uang. Tapi uang tidak mudah didapat. 84年，41岁。 Saya berusia 41 tahun dan sudah menganggur selama 1,5 tahun. Hari ini saya pergi wawancara di 2 perusahaan dan ditolak oleh keduanya karena saya terlalu tua. Ketika saya membuka platform rekrutmen, halaman itu terus merekomendasikan saya pekerjaan seperti pengiriman makanan, pengiriman ekspres, housekeeping, dan keamanan. Mungkin 41, usia ini diberi label, dan kita hanya memenuhi syarat untuk pekerjaan semacam ini. Jika kita masih tidak diterima di tempat kerja profesional ketika kita berusia 40 tahun, apa yang harus kita lakukan? Sekarang, di Shenyang, jika gaji Anda lebih dari $700 dan Anda juga memiliki jaminan sosial dan dana pensiun, Anda harus bekerja keras. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Sebagian besar orang berada di tengah-tengah gunung dan Anda sudah melampaui 90% orang di Shenyang. Saya akan memberitahu Anda tentang situasi Shenyang saat ini dan Anda mungkin tidak akan percaya. Banyak perusahaan besar memberhentikan karyawan atau memotong gaji dan banyak perusahaan kecil yang tutup begitu saja. Banyak orang yang menganggur adalah tulang punggung keluarga yang berusia di atas 35 tahun. Mereka telah bekerja di posisi yang sama selama lebih dari 10 tahun dan telah lama terbiasa bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Siapa sangka cuaca tiba-tiba berubah, dan sekarang dingin. Mereka tidak memiliki keahlian khusus, jadi mereka hanya bisa mengemudikan mobil online. Sekarang, situasinya berbalik dan mereka harus bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam duduk di mobil sepanjang hari. Saya bertanya kepada beberapa orang yang mengemudikan mobil online dan jawaban mereka pada dasarnya sama. Mereka harus mengemudi setidaknya 12 jam sehari, jika tidak, mereka tidak menghasilkan uang sama sekali. Mereka hanya bisa menghasilkan $20 sehari dan mereka tidak berani mengambil cuti. Tahukah Anda apa yang akan terjadi jika Anda menderita stres mental berlebihan ketika menganggur dalam waktu lama, dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan sekarang? Apapun yang saya makan tidak enak, tidak bisa tidur ketika ingin tidur, dan tidak ada energi untuk apapun. Ibu saya mendengar saya menderita sakit tenggorokan, jadi dia membelikan saya nanas untuk membantu saya menenangkan diri. Hari ini, kita akan mengunjungi sebuah toko yang akan segera berhenti beroperasi, China Resources Vanguard di Lianhe Road di distrik Tatong. Konon akan tutup dalam setengah bulan. Mari kita cek bersama. Ketika berbicara tentang China Resources, semua orang seharusnya sudah familiar dengannya. Saat di era kejayaannya, ada 18 toko di Shenyang. Sejak 2023, beberapa toko telah ditutup satu persatu. Saat ini, hanya toko Yellow River Street, toko Daoi, dan 2 toko kelas atas yang tersisa. Kontainer di seberang semuanya kosong. Anda lihat, produk beku dan dingin semuanya didiskon 50%. Siapapun yang membeli akan mendapatkan penawaran yang bagus. Anda juga bisa menemukan banyak barang bagus. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya China Resources, Vanguard, tetapi juga Carrefour, Walmart, dan Tesco secara bertahap menutup beberapa toko. Melihat kejayaan masa lalu, Anda bisa merasakan sedikit kesepian. Mungkin ini adalah perubahan zaman. Setelah berjalan-jalan, saya membeli teh dan jagung sebagai oleh-oleh untuk diri sendiri. Namun, saya mendengar bahwa Happy Farm akan segera pindah ke sini, jadi semua orang bisa sedikit menantikannya.